Oke, kita mulai aja ya. Pakai mikrofon. Cek. Ini mending pakai mikrofon, mending nggak pakai mikrofon. 1, 2, 3, mending kayak gini, mending pakai mikrofon. Pakai. Oke. Oke, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini materinya, ini saya kasih contekan sedikit dari materi ya. Pada dasarnya ada 3 materi besar. Oke, 1 materi yang paling penting buat Anda sebetulnya yang paling akhir, karena Anda kan jadi auditor. Jadi materi paling akhir, paling pentingnya itu materi auditornya. Cuman untuk bisa ngaudit benar kita harus ngerti teknik implementasinya. Cuman untuk bisa ngaudit benar harus tahu gimana cara orang jahat masuk. Yang jadi masalah paling besar lagi yang lain adalah kita harus ngerti cara ngoperasin jaringan. Yang jadi masalah waktu ngoperasin jaringan ini kalau kita nge-refer ke kuliah-kuliah jaringan yang normal, biasanya dosen yang ngajar di kuliah yang normal itu ngasihnya jaringan yang biasa aja. Pada waktu implementasi beneran, contoh, saya pengen nanya aja dulu, berapa orang di sini yang tahu IP versi 6 cara routingnya aja? Udah mulai nggak tahu kan? Hah? Masih main 4. Hari ini IP versi 4-nya habis. Jadi IP versi 4 yang ada kebanyakan IP private. Jadi kalau Anda mau jadi auditor, ngelihat kondisi IP private, kita bakal susah buat ngasih layanan sebetulnya. Bentar lagi nih ya. Jadi kalau kita mau ngasih layanan harus pakai IP publik ke masyarakat atau IP publik. Masalahnya IP versi 4 publik habis. Lu pasang server, nggak ada nomor nih. Supaya ada nomor, kepaksa versi 6. Jadi kayak gitu nih, masalah-masalah kayak gitu tuh. Jadi sebenarnya harus versi 6 sih. Jadi kepaksa. Jadi ini hari pertama saya akan kasih muatan gimana teknik-teknik yang lebih advance dari networknya. Contoh IP versi 6 kayak gitu-gitu ya. Nah terus hari kedua, cuman sebagian dari hari kedua saya pengen masukin ke hari pertama juga, sebagian mungkin ya kalau bisa sih. Hari kedua mulai bagaimana cara masuk neraka. Oke, cara hacker kerja kayak gimana? Soalnya kita untuk dapetin sense auditor, cyber security segala macam harus ngerti lawannya kerjanya seperti apa. Jadi kepaksa harus ngasih cara hacker kerja, terus baru sorenya cyber security-nya. Cuman nanti hari ketiga auditnya saya bikin pagi. Ini dibalik nih. Ini auditornya, materi-materi auditor menjadiin pagi, cyber security-nya, sisa cyber security-nya menjadiin sore. Gitu ya. Oke. Supaya lebih seru lagi, kemarin kan diminta buat install OVA segala macam. Oke. Jadi saya akan ngomong, kalau mau, saya nggak akan terlalu nge-guide buat prakteknya. Oke. Cuman cara saya ngomong, saya sambil praktek. Oke. Jadi saya akan sambil praktek. Kalau Anda bisa ikutan praktek di laptop Anda masing-masing, lebih bagus. Jadi waktu praktekin nanti kalau ada apa-apa silahkan langsung nanya. Cuman saya nggak kayak di lab banget. Soalnya kalau saya nge-guide praktek Anda semua, waktu gua habis ntar. Jadi kepaksa, cuman udah disiapin, tolong download ini segala macam. Nah terus tadi pagi saya cek ada yang punya masalah untuk instalasi GNS3. Nggak masalah, tanpa GNS3 juga bisa. Cuman nanti ceritanya gini. Ini saya pakai gambar aja biar gampang ya. Ini sekarang buat prakteknya. Pakai gambar, saya akan pakai mind mapping, pakai miro.com. Oke. Ini enak loh buat mind mapping, kalau meeting segala macam enak pakai kayak ginian. Jadi kita bisa bikin mind mapping, terus satu tim sign in with Google, kenaon, gak mau? Oh mau. Jadi ini buat mind mapping, cuman bisa mind mappingnya rame-rame.
gitu ya. Jadi enak banget sih kalau buat meeting segala macam. Oke, saya akan klik sembarang dulu. Saya kasih lihat cara berpikirnya. Oke. Jadi kita akan bentuknya praktek. You know nih, kok ada mihrab Masjid Nabawi. Oke. Jadi ini saya kasih gambarnya ya. Sorry, salah yang ini. Ini virtual box. Dalam virtual box kita akan jalanin beberapa mesin. Di sini ada mesin pentingnya. Mesin pentingnya ada 3 sebenarnya. Saya butuh server. Servernya sebetulnya buat diserang. Jadi buat di attack. Oke. Kemudian saya butuh kali Linux, ini yang nyerang. Oke. 2 makhluk ini dalam virtual box. Oke. Nah, kalau mau versi minimal, ini makhluk-makhluk ini akan ngomong langsung ke modem kita. Di sini kita pasangin modem, tethering modem. Jadi misalnya modemnya lewat WiFi, tethering lewat WiFi masing-masing. Jadi mereka akan minta IP dari WiFi-nya langsung ke modem sini. Oke, ini versi minimalnya kayak gitu. Nanti si Kali Linux bisa ngomong ke server lewat modem WiFi kita sendiri. Beres ya? Karena IP-nya satu keluarga di sini. Ini tanpa GNS3. GNS3 kapan betul-betul dibutuhkannya? Nanti siang. Oke, ini beres ya, kebayang ya. GNS3 kapan dibutuhkannya? Kalau pengen praktek, ini saya delete dulu. Bentar. Oke, ini kebayang. Nah, GNS3 itu kira-kira kayak gini. Saya untuk yang advanced networkingnya, saya pengen praktek. Ini ada beberapa mikrotik. Sebetulnya bisa aja pakai Cisco juga ada. Cuman kalau Cisco benar-benar GNS3. Soalnya betul-betul image-nya yang diambil. Ini mikrotik image, Cisco juga image-nya Cisco. Nah, di GNS3 ada image-nya Cisco. Jadi kita betul-betul bisa konfigurasi Cisco beneran di GNS3. Cuman GNS3 harus jalan. Supaya kita tetap bisa praktek, saya akan pakai mikrotik. Mikrotiknya bisa ada beberapa biji di sini. Oke, mikrotiknya ada beberapa biji. Ini semua ini disambungin pakai GNS3 intinya cuman buat nyambungin antar mesin. Jadi GNS3 bukan virtualisasi mesin. Semua virtualisasinya dilakukan oleh virtual box. Cuman nyambunginnya itu dilakukan oleh GNS3. Gitu ya. Artinya ada mesin bisa di belakang router, ada mesin ada di depan router yang atur GNS3. Padahal ini semua di dalam satu mesin sih. Komputer kita doang. Ada sih ya. Jadi ini nanti GNS3 fungsinya buat itu. Kalau kita nggak berhasil instalasi GNS3 nggak apa-apa, nggak masalah. Lu lihat aja layar deh gitu aja. Nasib. Kira-kira gitu. Terus ya, GNS3 dipakainya nanti siang doang terutama. Cuma nanti sisanya virtual box sama modem udah cukup sebetulnya. Oke. Sampai sini ada masalah? Nggak ada ya? Aman ya? Nah, terus satu lagi buat yang belum, tadi sebagian besar mungkin udah, tolong bikin account di opencourse.itts.ac.id. Sebetulnya di Cyber Army juga ada. Nih cyberacademy.id juga ada materi-materinya. Nih yang Astra Group ini kan materi udah ada modulnya. Cuman yang di open course lebih parah lagi modulnya. Jadi modulnya sebenarnya ada di sini ya. Hah? Oh, file materi ya. Sorry, file materi. Jadi materinya bisa diambil di sini. Oke. Materinya diambil di sini. Kalau mau lebih gila lagi bisa masuk ke opencourse.itts.ac.id. Silakan bikin account di situ. Di sini ada kuliah cyber security free. Oke.
Nih kuliah cybersecurity-nya tadi yang bangsanya API versi 6. Kalau API versi 6 ada kuliah API versi 6 sendiri 1 semester. Jadi bisa diambil free juga. Oke. Cuman Anda yang ujiannya segala macam tugas-tugasnya di Cyber Army ya, bukan di open course. Di Cyber Army. Oke. Beres? Ini buat ngasih gambaran aja beberapa arahnya kondisi Republik Indonesia. Saya masuk ke open course cybersecurity. Saya masuk ke pesertanya ya. Pesertanya banyak sih, cuma sekitar 12.500 orang. Oke. Gedein lah biar lebih percaya. Banyak ya 12.500 orang. Dan ini free. Satu Republik boleh ngambil free. Anak SMK boleh, sarjana boleh, S2, S3 boleh, free, nggak bayar. Terus kalau dapat nilai 90, dapat sertifikat free. Jadi register free, ngambil materi free, sertifikatnya free kalau nilai 90. Bisa nebak kira-kira yang bisa dapat nilai 90 berapa orang dari 12.500? 10% 1.000 ya? 1.000, optimis ya? Optimis 1.000. Hah? Apa? 1% berarti 100 ya? Oke, optimis ya? Oke, optimis. Siap, merdeka. Optimis. 100 orang. Kita lihat sekarang ke bawah. Oke. Sertifikat bagi yang nilainya di atas 90 ya. Oke. 40% ujian akhir, 30% UTS, 30% rata-rata kuis. Tiap modul saya kasih kuis. Ini kuliah 1 semester, tiap modul ada kuis. Kita lihat yang ada sertifikat ada 17 orang. Hah? Sebagian karena gratis, sebagian lagi emang karena gue udah daftar berarti gue udah pintar gitu. Asli. Yang stres saya. Ini cerita dikit dulu biar Anda tahu jadi masalah jadi nanti kalau udah mulai kita jadi ngaudit segala macam sebagai auditor. Oke, sekarang mulai saya kasih gambar ya pelan-pelan. Ini udah beres ya? Ini PR kita. Sekarang kalau Anda menjadi auditor, masalahnya gini. Ada dua siklus besar yang akan dipakai sebagai auditor. Oke. Yang satu adalah ditulis aja kali ya, apa digambar. Yang satu adalah People Process Technology. Oke. PPT. People Proses Teknologi sebagai auditor ya. Oke, kira-kira kayak gini mainannya nih. People Proses Teknologi. Oke. Bentar. Gue lagi cari gambar yang high res biar bagus ngeliatnya. Udah percayalah ada People Proses Teknologi. Oke. Cuma nanti jadi kalau sebagai auditor, tolong di kepalanya ditempel baik-baik, Anda ngaudit bukan teknologi. Anda ngaudit people, proses, teknologi. Kebanyakan cara berpikir pimpinan, manajemen itu teknologi doang. Sebagian besar. Kalau di Astra mungkin enggak. Cuman kalau kita ke kementerian lembaga, aparat, mabes, segala macam teknologi banget mindsetnya. Jadi cara berpikirnya kira-kira gini. Saya banyak ke TNI ya, misalnya ke mabes. Jenderal mikirnya gini, gue punya anggaran, punya duit. Gue akan beli peralatan yang paling bagus, belasan miliar, teknologi banget kan? Dan kemarin bintang 3-nya komplain sama saya, duduk. No, kenapa ya? Gue udah beli alat-alat belasan miliar, gak ada yang jalan. Gitu ngomongnya, asli. Dan itu akan Anda hadapin kalau di swasta mungkin gak separah itu ya. Tapi kondisi real di kementerian lembaga separah itu. Dan ini bintang 3 yang ngomong sama Ono. Kenapa ya? Nah, yang dia nggak tahu, 3 tahun sebelum itu terjadi, saya ngetes anak buahnya dia. Jadi jenderal yang sebelumnya minta tolong, no, bisa nggak anak buah gua dites? Suruh ngerjain ujian kayak yang Anda kerjain tadi, persis. 120 anak. Yang lulus berapa orang? 12, optimis. Yang benar 2. Jadi dari 120 yang lulus 2. Yang namanya dunia IT kan nggak bisa cuman komputer dinyalain on, nyala kan nggak bisa kan,
harus kita konfigurasi dan harus punya ilmu baru bisa jalan. Ya udah akibatnya gitu, nggak jalan. Beres ya? Beres. Terus ada cerita yang lebih horor lagi. Jadi ingat, tipe proses teknologi. Proses tuh ini ya. Kalau proses kayak SOP, kayak dokumentasi kayak gitulah. Dan itu harus dicek banget tuh. Semua harus tertulis. Nggak bisa nggak tertulis. Jadi tugas Anda ngecek 3 makhluk. Teknologi kemungkinan besar, kalau Astra sebagian besar kementerian lembaga, kalau teknologi punya duit lah. Jadi itu teknologi nggak masalah. Cuman ngecek aja, lu udah beli belum? Udah, itu beres. Kemungkinan besar teknologi nggak masalah. Akan masalah besar, proses kemungkinan nggak masalah. Terutama kalau di swasta kayak Astra, kemungkinan nggak masalah. Anda akan mentok di manusia. Kalau di kementerian, jelas mentok banget. Oke, terus sekarang yang jadi masalah lagi, bentar. Ini gue kasih tahu kondisi realnya ya. Jadi udah tahu, nanti di kepala udah mulai nempel nih. Saya harus ngetes apa, saya harus ngaudit apa. Oke. Jadi yang paling besar masalah manusia. Manusia sebenarnya nanti dibagi tiga jenis manusia. Manusia yang pertama adalah karyawan atau user. Oke. Itu serangan paling banyaknya di karyawan dan user. Karena gini cara berpikir kalau kita nyerang. Kalau kita nyerang sesuatu, ini kan ada satu sistem mau diserang. Sistemnya namanya Astra atau apapun sistem ya. Kan ada komponennya banyak nih ya. Ada manajemen, ada teknologi, ada karyawan, manusia segala macam. Kalau hacker nyerang, hacker tidak akan menyerang sistem yang paling kuat. Yang paling kuat biasanya infrastrukturnya, biasanya servernya, itu nggak akan diserang. Dia akan menyerang yang paling lemah. Dari semua komponen yang paling lemah yang namanya karyawan atau nasabah atau user atau klien. Yang diserang yang di situ. Yang di sini kagak diserang. Soalnya terlalu kuat. Apalagi yang namanya bank. Bank itu kuat banget biasanya. Yang diserang siapa? Nasabahnya. Sama di Astra juga. Kemungkinan besar yang diserang karyawan atau klien. Jadi kita harus mengevaluasi kekuatan karyawan sama klien seperti apa. Kebanyakan itu nggak dievaluasi. Akibatnya jebol dari sebelah sana. Oke, beres ya. Nah, jadi people itu kira-kira gitu. People yang kedua adalah admin. Admin biasanya jago-jago nih. Orang-orang IT banget nih, orang-orang adminnya jago-jago. Ya biasanya kita pura-pura ngetes doang, karena mereka biasanya jago. Apalagi orang Astra, biasanya jago banget. Jadi gue nggak akan ngetes sih sebenarnya, kalau orang Astranya sih jago, gue percaya. Yang manusia ketiga adalah pimpinan. Ini masalah. Pimpinan tuh kayaknya jago, padahal kagak. Itu yang jadi masalah. Kan susah lu ngomong pimpinan. Bapak blower kan gak bisa ngomong kayak gitu. Kepaksa, lu harus pakai taktik-taktik gimana supaya terutama misalnya kita mau masukin pendapat segala macam. Nah itu ya perlu seni lah urusan itu. Jadi manusia ada 3 jenis ya. Nah, sekarang kita proses yang satu lagi yang perlu kita lihat. PPT udah ngerti ya, people process technology. Satu lagi, sorry ini gue kasih di depan supaya tahu waktu kita ngaudit, lu ngadepin apa, gitu ya. Harusnya ini materi terakhir, cuman saya kasih lihat di depan dulu, nanti di akhir kita bahas lagi. Oke. Satu lagi adalah PDCA. Which salah, ya udah samalah bisa. Ya, nih. Tapi kalau pakai cyber security lebih ini lagi nih. Cyber security. Oke. Ada yang lebih keren lagi nggak? Ada tulisannya. Oh, silakan lihat-lihat nanti ya. Tapi dalam satu proses cyber security adalah bisa digedein kayak. Gue nyari, saya pengen gede sih. Oke. Coba mudah-mudahan bisa digedein. Oh, nggak keluar. Oh, ini dia. Oke, digedein ya. Oke. Yang penting juga di sini. Dan ini harus diaudit semua ya. Diaudit loh. Oke. Jadi kalau kita main implementasi cyber security ada plan, do, check, act. Oke. Teori banget. Kenyataan hidupnya tidak seindah ini, jujur. Oke. Saya banyaknya berinteraksi sama plat merah. Plat merah kecenderungannya parah.
kecenderungannya adalah gini. Ini mudah-mudahan ini nggak terjadi di Astra atau di swasta ya. Plat merah kecenderungannya adalah plannya pengadaan barang. Terus ya, pengadaan barang, gue beli firewall, gue beli ini, nanti diimplementasi sama konsultan. Udah gitu jalan kan? Jadi plannya pengadaan barang, dunia oleh konsultan, operation sama konsultan, udah gitu jebol. Udah gitu kita rapatnya kira-kira kayak gini, dan ini kejadian beneran. Ini jebol, paling gampang ngeliat jebol gini deh. Lu mau ngeliat jebolnya gini deh. Ini biar kelihatan realnya ya. Tahu slot nggak lu? Slot tau? Tahu? Udah pernah main slot? Coba gue tambahin ya. Site http go.id. Ini bayangin, ini slot. Websitenya horor kan? Kotabarucup.go itu slot. Kasbang Tanjab tingkap di go.id slot semua nih. Ini slot nih, slot. Ini opendesa.id slot. Nrekangkap go.id slot. Ini lu ganti aja go.id sama yang lain. Misalnya lu ganti aja ACID, udah asik dah. Oke. Ini masih ini, coba ACID itu kan, Polimedia ACID. Banyak dah. Unira Malang ACID slot. Oke. Mau apa lagi? Coba kita cek ya, Bang, ada nggak ya? Misalnya BCA, nggak akan ada slotnya sih dia. Kalau sampai ada slotnya langsung nggak ada kan? Adanya cuman ini nih, buat bayar sih. Nah, lewat BCA, gitu ya. Kalau Bang nggak ada, karena dia security-nya benar. Kalau ada, gue tinggal bilang sama Bu Lili sih, Bu, bisa masuk gitu kan. VP-nya langsung. Pasti dia mengamuk ke anak gue. Ini contoh real. Slot. Solusinya apa? Lu pernah lihat nggak kalau mereka udah kena terus diapain sama mereka? Nggak tahu. Ini ada di depan hidung saya langsung nih, kejadian. Kena, saya ada di situ, depan hidungnya saya. Solusinya mereka adalah, itu kan file PHP itu kan, file PHP yang di-generate oleh malware yang Trojan yang masuk ya. Jadi ada hacker berhasil masuk, ngupload Trojan ke dalam sistem, Trojannya generate file PHP. Solusinya mereka adalah delete file PHP-nya, bukan delete Trojannya, kagak. Delete file PHP-nya, di depan hidungnya ono. Ngeliat, aduh, udah ngelus-ngelus dada. Dan rapat isinya ngejar file PHP tadi. Ya Pak, PHP kan di-generate otomatis ya. Dan itu generate-nya menit loh. Tiap 2-3 menit generate. 2-3 menit generate. Di-delete. Hackernya kan ngeliat. Dan dia bisa masuk ke dalam loh, hati-hati itu hacker. Itu di depan hidung nih. Ini hacker lagi masuk. Wah, pada ribut. Wah, hacker masuk, gimana. Yang dikerjain sama hacker apa tuh? RN-RF/ habis tuh satu-satu. Gitu. Sadis. Kalau lu udah di dunia nyata keras, kehidupan di dunia hitam, udah pernah lihat dunia hitam? Kalau saya dunia putih soalnya. Nih dunia putih gue kan, putih gue. Kalau lu pada dunia hitam. Tuh kan putih kan gue, orang baik soalnya dunia putih gue. Udah ya, udah kebayang. Nah tugas Anda. Saya balikin lagi ke PDCA biar kebayang tugasnya. Nih, mana tadi yang ini ya? Nih ya. Tugas Anda adalah semua itu di audit. Plan, do, check, act, di audit. Kebanyakan kalau pemerintah, diulang ya, pemerintah plannya pengadaan barang, do-nya konsultan, jadi beli barang konsultan, ceknya ya udah jebol, ceknya pakai Google kayak tadi, viral, jebol, terus ya pimpinannya ntar ada yang dipindahin kemana, act-nya ya cuma nge-delete file PHP. Jadi Anda nggak bisa kayak gitu sih. Jadi plan-nya, contoh paling sederhana plan-nya kayak gini. Kita harus ngelihat risk management dari si institusi ini.
Risk management tuh kalau informasi ini sampai jebol, terus resikonya apa? Risiko paling jelek dipecat. Risiko yang lain adalah nasabah hilang. Risiko yang lain kalau data sampai hilang ke tangan orang lain, kredensial segala macam hilang, terus gimana? Risk manajemennya harus ada. Terus kita harus ISO 27001 diimplementasi. Jadi waktu plan kalau bisa ISO 27001 sama 31.000 dikerjain di situ plan. Do implementasi beneran. Do itu udah coding ya. Misalnya kita install SOC, Security Operation Center segala macam, install firewall segala macam itu di do. Dicek itu monitoring semuanya. Mereka bisa monitor nggak? Jadi SOC-nya jalan bener kagak? Agent-agentnya betul dipasang di semua klien kagak di sini. Nah ini kalau kita sarannya simulasi kalau terjadi kejadian. Oke. Salah satu yang paling parah barangkali ransomware. Oke, bisa pakai punyanya Pak Pringgo. Nih, pada tahu belum sih Pak Pringgo? Belum tahu ya. Ini gua dagang nih. Yang dagang dia bukan. Nih sedikit icip-icip dulu ya supaya kebayang. Salah kan? Salah ngetik nih gue pasti. Iyalah. Oke, masuk ke sini lagi. Salah. Simulator. Bener nggak nulisnya gue? Benar ya? Ini dia. Ini yang paling parah sih. Ransomware paling parah banget. Dan ini yang kemarin bikin bank B3 huruf. Semua bank Indonesia kan B3 huruf banyaknya. B apa itu 3 huruf. Jebolnya kan gara-gara ini. Nah mungkin kalau pakai Ransimulator ini bisa, tapi mungkin nanti kita cerita lebih detail. Tapi intinya kita bisa bikin ransomware-nya bisa disebarin ke dalam corporate internal, buat ngetes apakah corporate siap kena ransomware, disebarin, dan kalau ada yang ngeklik, ransomware-nya akan masuk ke komputernya dia, korban, dan akan nge-encrypt folder itu doang. Nggak seluruh komputer ya? Nggak. Jadi dia bikin programnya masih baik, tidak seluruh komputer di-encrypt. Tapi kalau mau pesan seluruh komputer, tinggal ngomong aja sama orang yang di belakang. Semua komputer di-encrypt. Yang parah dari ransomware yang seringkali kita tidak tahu dari ransomware adalah dia bisa ngambil data dari komputer kita dikirimin ke kontrolnya ransomware. Jadi lu bayar ransomware percuma, orang datanya ambil semua. Jadi percuma aja bayar sebenarnya. Beres ya? Itu bisa dites. Jadi salah satu tugas Anda sebagai auditor adalah ngetes kesiapan sistem buat dihajar. Jadi bukan audit doang, tapi kita ngajar banget ya. Ngajarnya simulasi, lepasin ransomware, lepasin apa, terus udah gitu ada yang ngeklik kagak, dan ini harus periodik dikerjain di si user, karena user yang paling parah. Oke? Beres ya? Sampai sini dulu, ada pertanyaan? Nggak ada, kita akan break di 10.30 soalnya. Nggak ada ya? Berlaku di Android nggak Pak? Ini? Yang ini buat Windows ini mah ya? Ada ya? Semuanya Linux, macOS, Windows. Kena ya? Kena. Tenang aja, ada semua. Tenang aja. Ketawanya udah jahat gitu kan? Beres ya? Dah, beres ya? Oke, sekarang kita akan masuk pelan-pelan. Kalau nggak ada, kita masuk, ini tutup-tutup semua ya. Oh, buat yang nih saya kasih lihat di ini ya. Saya kasih lihat buat approvalnya, soalnya ini open course ITTS ACID. Oke, saya coba lihat apakah ada yang perlu saya approve lagi, mumpung saya lagi di sini. Kalau yang belum daftar, silakan register ke opencourseitts.ac.id. Oh, ini ada 12 orang, saya tambahin. Sekarang saya approve semua, confirm semua. Oke. Saya yes. Sekarang saya akan tambahin ke dalam kuliah
Ini saya reload beberapa kuliah. Ini big data sama data analisis saya reload. Cloud computing nggak usah lah ya, ntar aja besok-besok. Computer network saya reload. Nanti saya masukin ke dalam kuliahnya soalnya. Cyber security saya reload. Yang penting ini sih, yang lain nggak penting. Oke, ini maksudnya biar saya enroll, saya masukin dalam kuliah itu supaya bisa dapat contekan sih. Oke, ini ada 12 orang. Ini tekniknya, Ini tekniknya buat masukin orang ke dalam kuliah sih. Ini software yang dipakai Moodle. Kalau di sini Astra pengen ngopi, silakan install Moodle. Ini bisa di copy. Bayarnya gimana? Bayarnya gampang. Habis sholat jangan lupa doa ke Ono, udah bayarnya gitu aja dah. Stres lu. Tapi di sini ada kuliah ini sih, mana ya? Udah gua hilangin. Ini ada kuliah ini sih sebenarnya yang buat orang biasa. Mana sih? Ini dia, Internet Safety. Internet Safety buat user biasa. Di sini ada dasar keamanan informasi, perilaku aman di dunia. Ini bukan buat admin ya. Tadi serangan banyak bisa ke user biasa. Ini buat user biasa, perilaku aman di dunia online, cyberbullying, kecanduan konten negatif, keamanan password. Ini buat user biasa. Nah, ini yang dilakukan sama teman-teman di Bank Indonesia adalah mereka ngomong ke saya, Pono, boleh nggak minta soal-soalnya buat internet safety? Saya kasih ke teman-teman Bank Indonesia soalnya semua soal internet safety ini dikasih Bank Indonesia. Yang dilakukan soal Bank Indonesia kira-kira gini, tiap kali orang mau login dikasih soal satu, lu kerjain soal ini terus bisa login. Oke, akibatnya Bank Indonesia jadi tahu kondisi karyawan seperti apa dan itu dilaporin ke manajemen. Ini kondisi karyawan kita udah siap atau belum untuk cyber security. Jadi teknik audit buat end user, karyawan segala macam, pas login dikasih soal. Satu soal doang. Tapi kan bayangin tiap hari. Berarti sehari kalau dia sekali login paling nggak dia ngerjain 30 soal kan. Jadi dalam 1 bulan dan 30 soal kita bisa dapat kira-kira karyawan kita ngerti nggak tentang keamanan berinternet. Jadi masukan buat manajemen, jadi manajemen bisa bikin program apa supaya mentorin karyawan kira-kira kalau dibutuhin. Kalau ternyata udah pintar-pintar ya udah cuek aja. Dan kita bisa nambahin materi-materi kalau kita punya peraturan segala macam buat cyber security, kita bisa masukin di waktu login tadi. Itu dilakukan di Bank Indonesia. Kalau beberapa bank, ini saya bikin ini kejadiannya gini sih, jujur kejadiannya adalah waktu itu Telkomsel. No, bisa nggak nerangin buat karyawan Telkomsel tentang cyber security? Lu bayangin, karyawannya ada berapa ya? 3.000, oke. Pas gue ngomong, isinya 200 orang. Nah terus gue harus putar kaset berapa kali? Kan frustasi saya, kalau digituin frustasi. Akhirnya saya bikin, kasih ke anak-anak Telkomsel, lu pakai aja udah sana ambil, gratis gitu. Jadi saya udah kasih gratis. Bank Indonesia juga, waktu itu kayak gitu juga. Frustasi lagi si Ono, udah copy aja dah. Jadi, tapi kalau mau berbentuk e-learning juga bisa diambil e-learning. Beres ya? Oke. Jadi ini buat karyawan, ini bukan buat ini. Tapi yang cyber security yang Anda lihat yang cyber security itu buat admin, bukan buat auditor. Tapi auditor kan perlu tahu cara kerja admin, kira-kira gitu. Tapi nggak harus ahli banget. Beres ya? Oke. Sekarang saya akan masuk ke sini. Saya akan cepet ya. Mudah-mudahan Anda bisa ngikutin. Supaya kira-kira bisa hampir sama dengan Anda, saya tidak akan pakai GNS3. GNS3 kayak gini bentuknya. Ini GNS3. Saya kasih lihat sedikit cara kerja GNS3 ya. Supaya cuman karena kita di awal ini tapi ntar siang gue butuh nih GNS3. Di sini caranya kira-kira gini, saya bisa tarik cloud ke situ. Oke. Ini mungkin kalau ada yang udah install GNS3 kemungkinan nggak ada Kali, Mikrotiknya nggak ada. Ini Kali, Mikrotik dan sebagainya itu adanya di VirtualBox. Jadi kalau kita lihat VirtualBox-nya di sini sih sebenarnya makhluknya. Oke. Nah, supaya ini bisa nempel ke sebelah sana, ini kalinya udah beda nih, Kali 2023.2 GNS3 gua. No, kalinya udah beda nih. Ini gua delete dulu ya, delete. Saya akan nambahin kali Linux-nya. Ini saya delete. Saya cepat nggak nih? Kecepatan nggak? Klik kanan delete tadi, beres ya, kebayang ya.
Sekarang saya akan nambahin kali 2023.2 ke dalam GNS3. Caranya cuma gini doang nih, edit, oke, preference, oke. Di sini ada VirtualBox VM. Saya klik VirtualBox VM-nya. Di sini saya akan new, saya bikin VM baru, new, oke. Dia ngomong sekarang antara GNS3 sama VirtualBox. Dia akan ngasih lihat virtual machine yang belum pernah ada di GNS3-nya, tinggal saya pilih di sini. Ini ada kali 2023.2, oke. Saya finish. Sekarang masuk. Cuma gitu doang sih. Cuman yang perlu diedit di sini, perlu diedit dikit VM-nya. Oke. Dia adalah kategorinya end device, yang penting di network. Networknya bisa kita set seenak jidat. Mau ada berapa LAN di situ, saya bisa seenaknya satu mesin, LAN-nya bisa banyak. Terus yang paling penting adalah saya contreng ini. Ini yang paling penting banget. Allow GNS3 to use any configured VirtualBox adapter. Ini yang paling penting. Kalau enggak, dia nggak bisa konfigurasi. Udah. Saya akan kasih lihat mikrotik ya. Ini saya cuma punya 2 mikrotik di sini. Oke. Mikrotik bisa diambil di mikrotik.com. Punten saya pakai mikrotik ya. Soalnya Cisco nggak bisa ditaruh di VirtualBox. Cuman Cisco ada di sini nih, Cisco kalau mau tahu. Ini GNS3. Oke. Belum ada. Oke, ini masih kosong. Saya bisa nambahin Cisco di sini, edit, preference. Oke, di sini ada iOS router. Saya new. Oke. Nah, ini Cisco nih. Cisco 1700 atau Cisco yang paling baru lah, Cisco 7200 boleh. Saya ambil, next. Oh, lupa. Punten. Di sana ada punten. Di hari saya, kan biasa saya lupa. Di hari saya itu ada folder ISO, dalamnya ada folder GNS3. Nah, itu binary-nya Cisco ada di situ semua. Oh, yang tadi kamu bilang itu ya? Yang ICE, nggak usah semuanya. Tapi di situ ada folder GNS3, di situ ada binary-nya Cisco di situ. Kalau pada pengen pakai Cisco ya, kalau nggak butuh Cisco, nggak apa-apa sih. Itu optional aja. Cuman hari ini saya akan ke mikrotik soalnya bisa di-download OVA-nya dari internet gampang. Cisco berarti soalnya semua serba ketutup dan saya harus nyolong dulu binary ini. Itu nyolong tuh binary. Ini banyak barang colongan. Jadi Cisco-nya kalau saya kebetulan udah ada. Jadi tinggal saya ini aja. Saya konfigurasi aja. Misalnya saya pengen ada port berapa, Ethernet 8 biji di sini, ada Ethernet 8 biji di sini. Jadi saya punya 16 Ethernet card. Next, sekarang saya cek dulu kondisi CPU prosesor saya kayak gimana supaya dia tidak ngebebani semua prosesor saya. Waktu dia simulasiin mesin Cisco. Udah gitu kita bisa masukin Cisco ke dalam. Coba ini nggak akan saya pakai untuk hari ini. Soalnya kalau mau pakai Cisco ribet nanti urusannya. Ini sorry ya, ini sambil ngetes mesin. Kalau mesinnya tesnya udah selesai, Cisco, nah ini udah dapat. Oke, finish. Nah ini saya punya Cisco 7200 ke dalam GNS3-nya. Apply. Oke, saya punya Cisco. Sekarang kalau mau masukin mikrotik, caranya juga nggak susah. Edit. Oh sorry, ini ada 2 mikrotik di sini. Mikrotik saya taruhnya di end device, salah. Saya harus rubah ini. Saya harus masukin bukan end device, dia adalah router. Saya pindahin ke router. Oke, ini saya pindahin lagi ke router. Oke. Coba cek di sini. Sekarang masuk ke router. Sekarang saya cek di sini networknya. Si mikrotiknya ada dalam. Nah ini mikrotik nggak bisa disimulasi tanpa GNS3.
Mikrotiknya kalau kita pakai VirtualBox, karena LAN card saya cuma satu, mikrotiknya jadi punya satu LAN card doang. Dengan GNS3 saya bisa set sini adaptornya jadi 8. Jadi dia router dengan 8 LAN card, kira-kira kayak gitu. Cuman ini hari ini saya nggak akan maksa. Ini cuman buat ngasih lihat aja bahwa kita bisa punya router dengan 8 LAN card pakai GNS3. Routernya simulasinya di VirtualBox. Jadi ini cuma buat simulasi aja ya. Ini akan kita pakai nanti siang, kira-kira kayak gitu. Kita bisa simulasiin OSPF, BGP segala macam pakai mikrotik. Cuman nanti simulasinya saya butuh 3 mikrotik. Jadi saya akan nambahin 1 mikrotik tambahan di sini. Saya akan nambahin 1 mikrotik lagi. Ini saya mikrotik orinya ada di sini. Saya akan clone. Saya akan kasih mikrotik nomor 3. Oke. Ini saya generate MAC address baru lagi, saya next full clone, jadi dapat mikrotik 3 biji, 1, 2, 3. Mikrotik ketiga belum dimasukin ke GNS3, saya akan masukin ke GNS3 dia. Mana dia? Ini dia GNS3 nya. Saya akan edit preference. Ini saya sambil nyiapin sebenarnya. Kayak gini nerangin sambil nyiapin buat Narsia soalnya belum siap full soalnya. Oke. Mikrotik itu adalah di VirtualBox. Oke. Ini mikrotiknya cuma ada 1, 2 doang. Saya akan new. Dia ngomong, dia lihat ada mikrotik 3. Saya ambil mikrotik 3, finish, apply, oke. Masuknya ke sini masih. Saya edit ini, saya rubah kategorinya jadi router. Terus saya harus bisa masuk ke dalam konsolnya mikrotik pakai telnet, supaya nanti bisa di remote. Kalau Anda pernah pakai mikrotik, rata-rata mikrotik konfigurasinya pakai window, namanya Winbox. Cuman saya akan coba kasih lihat kita konfigurasinya kayak Cisco, pakai command line di mikrotik supaya bisa copy paste. Adapternya saya pakai 8. Beres, stop. Sekarang kita lihat, saya punya 3 mikrotik, saya punya cloud, punya kali Linux, punya server buat korban. Cuman yang di Anda itu kan makanya Metasploitable. Nggak apa-apa pakai Metasploitable, software yang dipakai sama DVWA. Kita akan demoin pakai DVWA itu. Cuman gue lupa di Metasploitable alamatnya apa, lupa, harus dilihat sih, harus lihat. Nah, kira-kira konfigurasi hari ini, pagi ini, kira-kira kayak gini. Ini ada server buat korban, saya punya kali Linux, kemudian saya pakai switch-nya adalah modemnya Anda. Ini saya kasih lihat konfigurasi ya, tapi nanti praktek benernya saya nggak akan pakai GNS3, supaya Anda bisa ngikutin semua pakai VirtualBox doang, tanpa GNS3. Ini kita akan rubah ke VirtualBox aja. Jadi nanti sambungannya kira-kira kayak gini. Yang jadi switch adalah routernya kita punya sambungan ke internet. Nanti yang ini nyambung ke sini. Ini nyambung ke sini kira-kira pakai WiFi aja. Jadi kalau Linux nyambung, ini nyambung, tapi ini semuanya di VirtualBox doang. Beres ya? Sip. Jadi kita akan jalan VirtualBox tanpa GNS3. Ya. Ini saya tutup ya. Tapi nanti ini simulasi pagi. Siang saya akan mulai masuk yang lebih susah. Jadi ini buat latihan ininya. Siang saya akan masuk yang lebih susah. Saya akan pakai kira-kira konfigurasi seperti ini. 1, 2, 3. Ini bentuknya demo aja, kepaksa. Kalau yang ada punya GNS3 sih nggak apa-apa. Nanti kita akan coba ngeliat, mungkin nggak kita bikin beberapa router mikrotik dan kita jalanin routing supaya bisa saling nyambung. Ini kita akan sambungkan. Ini ke sini, terus ini ke sini, terus ini ke sini, kira-kira kayak gitu ya. Ini sembarangan aja dulu ya. Terus nanti di sini ada server, di sini ada kali Linux, di sini ada
virtual PC. Ini saling nyambung juga. Ini buat siang nih, buat ngasih gambaran. It's ya oke. Ininya masuk ke sini. Ini masuk ke sini. Oke, misalnya kayak gini. Oke. Nanti ini kita kebanyakan nih jujur, sebagian besar orang di Republik Indonesia waktu kita bikin jaringan kebanyakan routingnya statik. Banyaknya statik karena dosennya waktu ngajarin nggak ngajarin routing yang dynamic. Oke, jadi kebanyakan statik dan ini terjadi di hampir bahkan kementerian lembaga. Saya masuk ke dinas-dinas kominfo di kabupaten kota segala macam routingnya statik. Akibatnya ya statik. Sambungannya kalau misalnya dari gedung ini ke gedung ini satu kabel. Kalau kabelnya putus, tarik kabel lagi. Dia nggak kepikiran bahwa bisa dua kabel, bisa gedung ini nyambung ke seberang, dari seberang nyambung ke sini lagi. Kalau misalnya ini kondisi kayak gini misalnya ya. Ini gedung kita sekarang. Ini gedung sebelah nih, gedung sebelah ya. Yang ini masjid di seberang. Oke. Misalnya, ini kan ada sambungan. Kalau ini kondisi ini kan dia paket bisa seenak jidat, mau lewat masjid dulu baru ke gedung sini atau lewat lurus ini juga boleh, sah. Bayangkan kalau ini putus, oke, semua harus lewat sini semua kan jadinya. Nah, kalau routingnya statik dan kita set harus lewat sebelah sini aja, matang loh langsung putus. Kalau kita punya alternatif sambungan seperti ini dan bisa otomatis lebih enak. Dan ini harus diaudit nih urusannya. Ini masalahnya masalah availability. Oke, jangan sampai lu punya infrastruktur, toto putus, toto nggak nyambung, padahal punya sambungan alternatif yang lain. Nah, ini harus dipikirin kayak gitu. Terus ya, oke. Nanti siang saya kasih lihat. Saya akan putusin sambungan beneran. Jadi sambungannya akan putusin berapa, mungkin sekitar kurang dari 1 menit sih biasanya nyambung lagi. Jadi ini tadinya nyambung, diputusin. Kan dia secara otomatis dia akan berusaha nyari shortest path. Oke, OSPF itu Open Shortest Path Protocol. Jadi dia akan nyari sambungan terpendek. Oke, tapi kalau yang terpendeknya putus, dia akan nyari sambungan yang lain, yang pendek lagi. Gitu. Terus ya, ntar kelihatan banget gimana caranya dia kerja. Dan cara konfigurasinya nggak susah, cuman nggak pernah diajarin sama dosen. Matang. Saya ngeteranginnya juga setengah mati tuh kemarin ke orang-orang kementerian lembaga, susah banget terangin. Ini beres ya, ini ntar siang. Oke, sekarang kita masuk ke materi kita. Oke. Saya akan simulasiin pakai VirtualBox saja ya. Keluar dulu. Ini biar ntar siang. Oke. Ini saya akan cek dulu kondisinya. Setting kita lihat. Kalau saya kebetulan saya punya file OVA sendiri. Ada server buat korban, file OVA sendiri. Kalau Anda ini bisa file namanya Metasploitable. Yang bisa dilihat. Yang penting di sini adalah networknya. Networknya tolong ditempelin ke network yang kalau saya kebetulan pakai WiFi nyambung ke handphone. Serem. kabel USB-nya rada-rada horor soalnya. Ini saya nyambung pakai WiFi ke handphone. Jadi si file OVA ini networknya saya tempelin ke WiFi, walaupun dia bukan WiFi. Oke. Dan pastikan dia cable connected. Jadi pastikan dia bridge adapter, jangan NAT. Bridge adapter tempel ke WiFi, network connected. Oke. Saya ini lagi ngecek kalau Anda Metasploitable. Kalau saya kebetulan saya punya server buatan sendiri. Dalamnya ada DVWA. Di Metasploitable ada DVWA juga buat latihan perang. Oke. Nah, terus di sini saya punya Kali Linux. Kalau nggak salah ini belum pernah saya pakai. Saya coba lihat juga. Ini Kali Linux sudah saya install. Network. Oh, ini masih NAT. Saya rubah ke bridge.
Saya tempelin ke WiFi, kemudian kabel connected. Jadi yang penting itu, jangan NAT. Supaya dia dapat IP dari WiFi kita, nanti antara si Kali sama server yang buat kita serang bisa komunikasi. Kira-kira kayak gitu. Kalau NAT nggak bisa komunikasi nanti. Ini pakai doa ya, moga-moga bisa komunikasi. Kadang-kadang nggak bisa soalnya. Kalau pakai GNS3 bisa komunikasi. Oke, skenario hari ini, pagi ini adalah saya akan ngasih lihat teknik jaringan yang lebih advance. Oke, ada beberapa teknik yang advance. Saya kasih lihat materinya ya. Ini ada detailnya. Kalau tadi yang dikasih lihat sama Pak Prigo sama saya tuh yang nggak terlalu detail sih sebenarnya detailnya. Ini yang ada di ini ya. Ada di mana sih? Cyber security lah di kuliah. Sorry. Sorry. Nih. Oke. Tadi simulator jaringan udah dikasih lihat sama saya ya. Jadi ada GNS3 itu simulator jaringan. Saya udah kasih lihat bagaimana dia komunikasi antara GNS3 sama VirtualBox, bagaimana masukin mesin dari VirtualBox ke dalam GNS3. Kenapa saya kepaksa harus ngasih lihat kayak gitu? Supaya kita bisa eksperimen di laptop saya, laptop kita masing-masing tanpa perlu kita punya lab, tanpa perlu kita beli mikrotik, tanpa perlu kita beli Cisco dan sebagainya. Oke, supaya semua bisa di satu laptop yang kita punya aja. Cuma nanti konsekuensinya di memori sih. Ini memori saya nggak gede, memori saya cuma 8. Lu kayaknya pada 16 ya? Iya, lu lebih kaya daripada gue soalnya. Jadi lu hidupnya enak. Oh, no, hidupnya paling nggak enak nih. Memori saya cuma 8, hard disk saya cuma 256. Kayaknya lu udah gede-gede pada 512. Saya 256, memori 8. Itu beres ya. Oke, sekarang kita akan coba lihat konsep TCP/IP, IP versi 6, routing sampai jam 12. Beres ya? 3 itu kita akan coba sampai jam 12. Oke. Kita akan jalanin dulu nih. Nih makhluk ini saya akan coba jalanin. Silahkan jalanin Metasploitable-nya boleh jalan. Ya ilaha illallah. Oh, oke. Oh, oke. Oh, change network setting. Ini oke. Saya punya masalah nih. Jadi mesin ini dibuat bukan di komputer ini. Jadi interface-nya beda. Bisa jalan nggak ya pakai doa nih? Bisa jalan apa kagak? Refresh. Ini pakai doa. Kalau nggak bisa jalan, gue pusing kepala nih. Coba start lagi yang ini. Oh, jalan. Kali Linux-nya jalan. Ini yang server yang buat diserangnya masalah saya kayaknya. Ini saya punya masalah nih. Aduh, lemot. Moga-moga harddisknya cukup. Mudah-mudahan harddisk saya cukup nih ya. Oke, saya coba jalanin lagi. Dia komplain soalnya. Oke, pakai doa nih. Mudah-mudahan jalan. Mudah-mudahan benar jalan.
Ini Kali Linux saya udah jalan. Pada berhasil jalan nggak? Kayaknya seru ya. Ini gini ya, kalau nggak berhasil jalan nggak apa-apa, lihat aja. Nanti di rumah aja. Jadi jangan dipaksa buat jalanin sekarang, nggak, jangan dipaksa. Tapi kalau bisa jalan, alhamdulillah banget. Oke, kondisinya Kali Linux saya udah berhasil jalan, cuman layarnya masih kecil. Saya harus merubah konfigurasi layarnya supaya rada gede, supaya Anda ngelihatnya lebih enak. Yang servernya masih dalam proses. Oh, sudah jalan juga, mudah-mudahan jalan beneran. Usernya Ono, passwordnya 1234556. Oke. Kalau yang Metasploitable, kalau nggak salah username-nya lupa gue, admin MSF admin, passwordnya sama MSF admin. Kalau ini server saya Ubuntu 18.04, saya buat sendiri. Oke. Tapi software yang dipakai sama DVWA. Supaya hidup Anda enak, saya akan merubah dulu layar saya ya, supaya gede. Kali Linux 2023.2.2-nya saya gedein dulu layar. Caranya saya harus cari setting, ada di mana setting? Lupa gua. Hah? Klik kanan desktop ya? Sorry, bukan di sini. Klik kanan. Mana setting? Oh ini, display setting benar ini. Oke, terima kasih. Hacker benernya gitu soalnya. Oke, layar gua coba gua naikin ke berapa biar ada enak. Coba ini ya, kita percobaan ya, mudah-mudahan bisa dapat. Oke, keep changes. Coba naik lagi. Bisa yang lebih gede lagi nggak ya? Apply. Oh, udah nggak bisa. Bisa gedein lagi nggak? Ini masih bisa. Oke. Ini udah mulai maksimum nih gue. Oke. Ini bentuknya Kali Linux ya. 2023.2. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Sorry, yang ini udah. Saya masuk ke detail materinya. Konsep TCP/IP. Oke. Sekarang untuk melihat konsep TCP/IP, saya nanya dulu. Menurut teori dari dosen lu, ada berapa lapisan di TCP/IP? Lapisan protokol ada berapa lapis? 7. Sepakat 7? Yakin 7? Hah? Apa? 7 sama 5. Ada dua aliran, 7 sama 5. Pertanyaannya, berapa orang di ruangan ini yang pernah lihat lapisan protokolnya? Hah? Udah pernah lihat? Belum? Jadi lihatnya cuma di layar, dosennya nerangin ada 5 lapis. Belum pernah lihat. Oke. Dan melihat lapisan protokol itu penting buat ngerti cara kerja jaringan sih sebenarnya. Kalau mau jujur, saya ngerti jaringannya bukan ngelihat lapisan yang 1, 2, 3, 4, 5 kagak. Gue ngelihat di layar dulu. Terus begitu ngerti, oh lapisannya gini. Nanti kita lihat ya. Cara ngelihat lapisan protokol di layar gampang banget. Masuk ke Kali Linux. Ntar, gue pengen cek dulu. Gue dapat IP berapa di sini. Ntar kita lihat di sini ya. Ini saya gedein dulu biar enak ngelihatnya. If config. Kalau Anda pakai Windows, makanya perintahnya IP config ya. Ini IP saya 192.168.43.220 itu laptop saya. Oke. 43 biasanya IP yang tethering. Biasanya 43 tuh. IP tethering dari Android 43 rata-rata. Tergantung Androidnya juga sih sebenarnya. Nih, sekarang saya di sini ini agak susah, bisa digedein kagak ya? Ini nggak bisa digedein, susah. Saya langsung ketik, ini nggak penting-penting amat, saya pengen ngetik doang. More
Ini 43163 si server saya. Yang penting server saya 163. Nah, kemudian di sini si Kali Linux-nya. Oke, ini saya gedein juga. Zoom in biar Anda lihatnya enak. Zoom in. Zoom in. If config. Tuh. Nah, kena gue. Salah setting. Coba lihat. Ini 10.02.15. Oke. Itu ciri khas kalau interface-nya di NAT. Oke. Jadi saya harus matiin lagi. Ya, begitu deh. Ya kalau belajar kan ya gitu ya. Oke, saya harus matiin. Cara matiin si Kali Linux, sudo su lagi, nyebelin ini. Sorry, ngabisin waktu. Saya passwordnya Kali, saya shutdown. Kepaksa. Jadi saya lupa ngecek tadi waktu dinyalain pertama kali si Kali Linux-nya sudah bridge atau not. Jadi ternyata dia pakai ini. Sekarang saya harus lihat settingnya lagi. Ini masalah. Kali Linux mana sih Kali Linux gua? Ini dia. Oke. Belum mati. Oh, lagi mati, proses mati. Jadi saya harus merubah, harus mastiin bahwa dia bridge. Bridge supaya dapat IP langsung dari modem. Kalau NAT, kita nggak bisa komunikasi soalnya. Bentar. Aduh, lama matinya ya. Lama banget. Nanti yang saya pengen kasih lihat, buat ngasih lihat tadi lapisan protokol, caranya saya akan nyadap paket komunikasi antara Kali Linux sama router, bolak-balik akan disadap. Nanti kita bisa ngelihat lapisan protokolnya. Dan jangan khawatir, lapisan protokolnya nggak harus 7, suka-suka yang coding. Kadang-kadang lapisannya cuma 3, kadang-kadang 4, kadang-kadang 5, kadang-kadang 6, kadang-kadang 7, kadang-kadang 8, kadang-kadang 9, suka-suka. Jadi yang bilang 7 itu teori, tapi kalau praktek suka-suka tukang coding. Beres ya. Cuman kagak mati-mati. Kunaon nih? Mati akhirnya. Oke. Saya akan cek lagi network. Nah, ini kan kelihatan NAT ya. Saya harus bridge ke WLP ini. Ini kabel connected, oke. Baru nyalain lagi, nyebelin. Perasaan tadi udah gua set, kenapa salah ya? Oke. Ini nyala lagi. Mudah-mudahan bisa masuk. Soalnya kuncinya di sini sih. Kali Linux ini kuncinya. Buat ngelihat, saya akan nyadapnya pakai Wireshark. Kalau ada pakai Windows, sebenarnya Kali Linux bisa nggak dipakai. Kalau mau langsung Windows aja ngomong sama si Metasploitable, bisa nginstall Wireshark. Wireshark bisa di-download dari internet, free, terus bisa dipakai buat nyadap langsung. Cuman kalau pakai Kali Linux segala macam udah ada, jadi lebih enak. Oke. Ini beres ya. Oops, sorry. Loading. Ini sedikit aja. Kalau mau ngambil di internet Wireshark bisa diambil ini aja, Wireshark. Oke, bisa di-download dari wireshark.org. Oke, kita bisa ambil. Ini saya tutup aja biar saya masuk ke Kali Linux-nya. Sorry. Ini dia. Ya. Tadi gimana tadi teh? Klik kanan. Display setting. Display. Kunaon? Oke. Tadi berapa saya ya? Sini ya? Kayaknya sini deh. Ini deh. Oke. Coba kita lihat sekarang terminal. Saya akan coba lihat IP-nya berapa.
Ini kalau ada pertanyaan langsung tanya ya. If config more, sekarang udah dapat IP 192.168.43.181. Jadi nggak ada NAT-nya, langsung bridge, dapat IP langsung dari tethering saya. Mudah-mudahan kita bisa komunikasi dengan si server. Servernya IP-nya adalah 163. Coba kita ping 192.168.43.163 hidup. Oke, sekarang kita akan sadap application application Wireshark. Oke. Wireshark biasa dipakai sama hacker buat nyadap. Tapi kalau kita orang jaringan, auditor juga bisa kita pakai buat melihat masalah di jaringan. Oke. Dan saya jangan khawatir, saya juga pakai ini buat melihat masalah jaringan. Contoh masalah di jaringan gini. Oke. Kadang-kadang jaringan itu suka lemot. Terutama WiFi. Suka lemot kan? Kira-kira kenapa lemot? Tahu nggak? Hah? Banyak download, ada yang broadcast segala macam. Solusinya gimana? Seru ya. Manage bandwidth segala macam. Sebenarnya logikanya sederhana. Logika berpikirnya. Satu akses point WiFi, kalau lu mau selamat, maksimumnya sekitar, kalau nggak ada yang download ya, cuman orang pakai WiFi biasa, maksimumnya cuma sekitar 10-an user. Kalau lu mau selamat. Kebanyakan di Republik ini maunya ngirit. Satu akses point dipakai satu RW kalau bisa. Tewas lu. Jadi masalah paling besarnya adalah sebetulnya kapasitas akses point WiFi itu terbatas. Jumlah usernya nggak bisa dipakai banyak orang. Solusinya sebetulnya adalah kalau lu mau iniin bandwidth bisa. Kalau saya lebih solusinya gini. Oke. Power access point dikecilin. Kalau access point bisa di set powernya, kita bisa ngecilin powernya. Itu biasanya access pointnya yang kayak pakai open WRT segala macam, kita bisa turunin power tuh. Tapi beberapa access point powernya fix 100 mW. 100 mW itu kategorinya gede. Oke, powernya bisa kita turunin, konsekuensinya coveragenya jadi turun. Oke. Kalau coveragenya turun, sebaiknya kita pasang beberapa access point di satu lantai supaya yang dekat sama access point ini koneknya ke sini, yang dekat kemana dekat ke sana aja, gitu ya. Dan channelnya harus dibeda-bedain. Ini lebih ngaudit infrastruktur loh ini. Kalau ini lebih auditor infrastruktur. Jadi kondisi lemot, kita cek satu access point berapa user. Kalau udah mulai di atas 10 satu access point pasti lemot. Oke, jadi solusinya dibikin banyak access point, channelnya beda, tapi ngesetnya pertanyaannya. Kalau access point ini channel 1, sini 2, sini 3, sini 4, bagus nggak? Yang bagus apa? 1611. Oh, udah pada jago-jago rupanya. Oke. Jadi harus 1611 ya. Soalnya satu channel akan pakai 20 MHz. Antar channel cuma 5 MHz. Jadi kalau kita pasang di channel 1, channel 2 pasti keganggu, channel 3 pasti keganggu. Jadi kalau mau bagus harus loncat 1, 6, 11. Harus kayak gitu ya. Itu kalau main di 2,4 GHz. Kalau di 5,8 ntar harus diatur lagi. Tapi kira-kira loncatnya kayak gitu channelnya. Dikecilin powernya, mainnya kayak gitu supaya bisa masuk semua. Kalau masih tetap brengsek urusannya, kalau saya jadi user, saya akan turunin panjang paketnya sih. Kenapa bisa tabrakan? Karena paketnya terlalu panjang, 1500 byte. Kepanjangan tuh biasanya. Saya kalau mau nembus di jaringan WiFi yang crowded, kan kalau panjang kan berarti dia harus download panjang-panjang nih paketnya kan. Kalau saya bilangin ke komputer saya, kamu kalau ngirim paket jangan panjang-panjang, pendekin aja. Saya nembus biasanya langsung. Cara ngerubah panjang paket gimana? Nah, itu baru seru kan ceritanya. Nggak ada ya teori kayak gini, nggak ada ya. Nah, lu hidupnya udah pada keenakan soalnya. Nih cara ngerubah panjang paket. Nih gue kasih lihat nih. Tapi ini
Nggak tahu kalau di Windows caranya gimana, gue nggak tahu gue. Windows, jadi lu jangan tanya ke gue Windows ya. Bagian Windows, ono rada blow on soalnya. Oke. Oke. Ini kita lihat ETH0, informasinya seperti ini. Panjang paketnya di set di sebelah sini nih sebenarnya. Paket MTU mana? Oh ini dia. Nih. MTU adalah maksimum transmission unit. Sekali mancar, dia akan panjang paket yang boleh ditumpangin 1500 byte. Supaya jadi pendek, gampang. Saya jadi super user dulu ya. Kali if config ETH0 MTU-nya saya rubah jadi misalnya 512. Oke, udah. Bukan sulap, bukan sihir ya. Clear layar. Jangan shutdown. TH0. Oke. 512 sekarang. Dengan cara segitu saya bisa nembus. Jadi kalau pakai Linux saya bisa ngerubah panjang paket saya. Udah gitu dengan kondisi jaringan crowded saya bisa nembus. Kira-kira kayak gitu. Ini akan kerasa banget di WiFi. Teknik yang lain supaya WiFi kita selamat. Teknik yang lain, kita sebagai auditor nih ya, ngelihat kondisi jaringan overload segala macam. Satu, tadi dibanyakin akses pointnya, powernya dikecilin supaya hanya laptop yang bisa dekat yang bisa connect. Udah gitu, jangan lupa 1611 kalau pakai 2,4. Nah, terus yang paling penting banget, ini mindset nih sebenarnya. Pimpinan seringkali pengen ruangannya rapi. Semua komputer nggak usah pakai kabelan. Semuanya pakai WiFi, termasuk desktop yang ada di situ pakai WiFi semua. Memang rapi, tapi WiFi-nya kolaps. Jadi kepaksa waktu sebagai auditor, sebagai salah satu temuannya adalah tolong dong itu desktop jangan pakai WiFi. Kan desktop kagak gerak, kabelan aja desktopnya. Gitu. Solusinya kayak gitu kepaksa. Desktop itu pakai kabelan. Kalau ada orang yang nomaden, pergi datang, kalau dia duduk di kursi yang sama, kasih colokan LAN aja di kursi itu juga, di meja itu, supaya dia pakai, kalau bisa pakai kabelan. Jadi sebisa mungkin WiFi nggak dipakai sih sebenarnya. Sebisa mungkin kabelan. Kalau nggak, jaringannya kolaps. Soalnya LAN lebih bagus performance-nya daripada wireless. Gitu. Ini wireless ada masalah lagi kalau saya orang radio sebetulnya. Saya kan anggota orari, kerjanya nge-break radio. Ini bayangin gini. Misalnya kita punya akses point di tengah sini ya, di tengah sini. Ada radio di sebelah sana, ada radio di sebelah sana. Radio pancarannya terbatas, cuma bisa sampai ke akses point yang ada di tengah. Oke, pertanyaannya, dua radio yang ujung-ujung bisa saling dengar satu sama lain nggak? Terbatas dia kan? Jadi yang bisa dengar dua-duanya cuma yang tengah, akses point. Ujung sana sama ujung sini nggak bisa dengar sih sebenarnya. Bayangin. Teknik pancaran di WiFi, tekniknya gini, dia akan dengar dulu radio frekuensi ada yang pakai enggak, kayak orang nge-break lah, dia dengar dulu ada yang pakai kagak, kalau nggak ada yang pakai dia on air, gitu ya. Itu namanya CSMA, Carrier Sense Multiple Access. Jadi akses rame-rame dia akan sense carrier, sense pemancar lain. Kalau nggak ada yang pancar, dia masuk. Ini kondisinya pancarannya cuma sampai tengah, radionya ada di ujung-ujung. Nah, bonyok kan? Dia dengar, oh nggak ada yang mancar, sana juga dengar nggak ada yang mancar, dua-duanya mancar. Apa yang terjadi di tengah sini? Ngejam. Jadi bayangin, lu ngobrol sama anak satpam di depan lah, satpam pakai HT tuh, suruh HT pada ngomong dua HT sekaligus ngomong, nggak bisa kedengeran langsung. Dan itu terjadi dengan WiFi juga. WiFi juga sama, dua-duanya akan on air, nyala, ngirim paket, akses pointnya bisa dengar dua-duanya sekaligus kan? Ya udah, nggak dengar apa-apa gitu. Jadi kita punya masalah-masalah banyak di radio sih sebenarnya. Makanya kalau saya selalu milih, saya pakai kabel kalau bisa. Udah sip. Ini sambil ngasih lihat ini, sambil nerangin ini ya masalah-masalah yang ada di jaringan beneran nih. Soalnya orang jaringan pada apa? Sebagian besar orang jaringan Republik Indonesia bukan orang radio, orang kabel, dan berpikir radionya kayak kabel.
Padahal radio sama kabel beda. Gitu. Kalau saya dasarnya saya bukan kabel, dasar saya radio. Udah gitu mainan kabel, seneng banget. Dunianya lebih nikmat di kabel. Apalagi fiber sekarang harganya 800 perak semeter. Wah, seneng banget gue pakai fiber. Kalau bisa pakai fiber semuanya. 800 perak soalnya semeter, parah banget harganya, udah kacau. Oke. Ini udah beres. Sekarang sih kita akan biar kebayang. Ini saya kenalin dulu yang namanya. Berapa orang yang biasa pakai Kali Linux? 1. Oh enggak. Jarang. Bener ahli surga semua di sini. Serius lu? Ya iyalah. Iya bener ahli surga. Waduh. Nih minta maaf ya. Anda sebagai auditor harus saya tumbuhkan sedikit tanduk supaya bisa jadi sedikit ahli neraka. Kalau auditor yang ahli surga susah, lu nggak tahu cara penjahat kerja. Bahasa ya asli, kalau nggak susah. Oke, ini Kali Linux biasa dipakai sama ahli neraka, tapi dia bisa jadi ahli surga juga. Buat anda yang dipakai sebenarnya yang ini, yang bawah, terutama bawah kayak gini ya. Ini ada reporting tools, ada forensik, ya itu biasanya dipakai sama Anda. Oke, report buat nge-report. Tapi kalau untuk PR PR kan ada PR ntar, salah satu PR-nya buat kasih report. Misalnya Anda dapat temuan apa, bikin report, yaitu pakai Word aja. Cara paling gampang, cari template di Google. Dah, terus ya. Cuman di sini dia punya tool buat reporting. Sebagian dari software-software yang ini punya tool juga buat report. Jadi sebenarnya enak juga. Jadi nggak susah-susah banget buat bikin report. Oke, ada tool paling enak pakai Google, lihat template-nya. Kalau mau lebih gila lagi cara reportingnya pakai ChatGPT aja, minta outline. Asli. Soalnya kalau nggak susah hidupnya. Masalah paling besar dari bangsa Indonesia adalah bikin kalimat. Ya, gue mah tahu, gue dosen, gue tahu. Lihat anak gue dosen pada brengsek semua, gue juga tahu. Nggak pada bisa bikin paper jurnal, pada parah semua. Deh, ini udah beres ya. Nah, sekarang saya kasih lihat sedikit makhluk ini. Kalau yang normal, kalau di Windows yang normal, kalau klik application kan Office, browser apa. Kalau ini adalah tahapan serangan. Mampus nggak lu? Ini kan ada angkanya 1, 2, 3 ya. Itu tahapan serangan semua, jangan khawatir. Jadi waktu kita melakukan serangan, attack itu bertahap. Misalnya bayangkan TNI menyerang. Emang lu langsung kirim pasukan ke tempat sasaran kan kagak. Langkah pertama melakukan intelijen mata-mata, kondisi sasaran seperti apa. Dan ini yang dilakukan di 01 nih, information gathering. Itu mata-mata. Udah gitu apa? Kita lihat dong kelemahan sasaran seperti apa, vulnerability analysis. Nah ini seru nih cerita. Ini konsep doang, tapi ntar ada prakteknya ya. Mungkin salah satu prakteknya nanti akan berupa tugas melakukan vulnerability analysis kayak gitu. Oke. Tapi ya nanti keluar hasilnya udah gampang banget sih. Oke. Bisa pakai Nikto, bisa pakai apa segala macam. Ntar kita praktekin ya. Tapi ini kira-kira pertama kita lihat, kita lakukan mata-mata tentang sasarannya, terus kita lihat kelemahannya gimana. Kemudian ini 2, 3, 4 masih sama semua nih. Ini semua analisa sasaran. Oke. Yang ini secara umum vulnerability analysis, yang ini webnya, yang ini database. Kelemahan database di sebelah sana. Ini jangan khawatir. Kejadian benernya asli bajingan Kan saya kan setengah teman saya kan ahli neraka ya. Nggak usah disebut instansinya ya. Tapi kejadian ini masukan buat Anda sebagai auditor ya. Sebagian yang mengimplementasikan sistem, ini kejadiannya di bank. Bayangkan bank. Waktu implementasi sistem bank, masang router. Bagus kan? Default, passwordnya default. Bagus. Iya, memudahkan ahli-ahli neraka ini buat masuk. Dan beneran pada masuk. Setan itu kan pada masuk udah gitu. Udah masuk, udah gitu ngomongnya ke saya gimana coba? Pono,
mau ditransfer berapa ya? Gue kirim, anjir kata. Dia masuk ke database, dia bisa mindahin duit. Bajigur nggak tuh? Gara-gara passwordnya default. Ya ini tugas Anda sebagai auditor ya, harus ngelihat sampai kayak gitu. Jadi auditor nanti ini ngomong belak-belakan dulu, terus terang dulu. Sebagian besar auditor akan ngaudit dokumen. Yang dilihat proses dokumen. Nggak banyak auditor yang audit sampai sistem yang kayak gitu. Teknologi auditnya oke, ada firewall gitu. Tapi kan passwordnya gimana? Firewallnya bisa dijebol kagak? Nah itunya harus diaudit sih sebenarnya. Sebagai besar auditor nggak ngaudit sampai level yang seperti itu. Jadi saya PR lu gede kalau mau diseriusin. Kalau mau nggak serius, audit cuma dokumen doang. Ya bisa, ada hasil gitu. Misalnya gini, aturan buat password buat user kurang lengkap, itu mah ya bisa. Pokoknya lu ada hasil kan. Pokoknya sebagai auditor tugas Anda adalah harus ada temuan. Gue udah bayar lu, harus ada temuan dong. Kalau nggak ada temuan kan lu auditor apaan nih, nggak ada temuan gitu. Dan kadang-kadang nanti yang di auditnya langsung bilang, tolong temuannya 2 dulu, ntar tahun depan gue kasih 2 lagi dah temuan. Ini kong kali kong auditor sama ngasih duit. Sebaiknya jangan terlalu kayak gitu ya. Walaupun ada kayak gitu, jangan terlalu. Oke, jadi ini akan dilakukan audit vulnerability analysis. Ini nyerang, bawahnya nyerang nih. Nyerang tuh attack password. Attack-nya bisa online, offline, web. Ini ada semua attack passwordnya. Oke. Wireless attack, saya akan susah demoin wireless attack. Soalnya saya jalanin Kali Linux-nya pakai VirtualBox. VirtualBox interface-nya Ethernet, bukan Wi-Fi. Walaupun dia nempel sama Wi-Fi, tapi dia Ethernet komunikasinya, bukan Wi-Fi-nya. Jadi untuk wireless attack saya cuma ngasih lihat aja, saya nggak bisa demoin langsung. Oke. Ini materi besok sih sebenarnya, bukan hari ini. Oke. Reverse engineering tuh kira-kira gini. Kalau kita dapetin file exe atau apa trojan, virus dan sebagainya, kita reverse jadiin source code. Kira-kira kayak gitu. Oke. Yang ini exploit, yang paling horror exploit nih sebenarnya, horror. Oke. Ini software favorit buat nyerang ada di exploitation tools. Oke. Salah satu yang paling saya suka, salah satunya yang ini. Ini paling enak banget nih. Metasploit framework itu paling enak. Tolong dicatat baik-baik. Ini asik banget. Karena kalau kita nyerang udah tinggal kayak plug and play. Kita mau nyerang apa? File sharing. Ambil plugin serangan file sharing, kasih tahu mesinnya IP-nya berapa, portnya berapa, hajar, jebret. Kena tuh file sharingnya. Kita mau nyerang apa? Email. Ini plugin-pluginnya, jadi Metasploit framework udah kayak gitu banget. Dia udah banyak nyiapin plugin segala macam, tinggal load aja plugin apa, attack, nyerang beneran. Yang lebih parah dari Metasploit framework, MSF itu, Metasploit framework MSF, ada yang namanya MSF Venom. Itu parah banget. Kita bisa bungkus APK dengan MSF Venom. Jadi kita download APK, bungkus sama MSF Venom. APK-nya misalnya APK bank apalah dibungkus, kan orang percaya itu APK bank kan ya, dibungkus sama MSF Venom, sebarin di grup di kantor, bilang kira-kira kayak gini, ini ada undian berhadiah atau apa, Anda menang, silahkan diklik APK ini untuk daftar kemenangan Anda, itu keluarnya bank apa. Pas diklik, karena kita udah bungkus sama MSF Venom tadi, pastiin Kali Linux kita jalan di IP public, nanti komunikasi antara si laptop kita sama APK-nya yang ada di handphone orang. Kita komunikasi, nanti kita bisa masuk ke handphonenya, bisa lihat nih handphone udah di root atau belum, lokasi handphonenya ada di mana, kita bisa tarik SMS-nya, kita bisa tarik dia udah nelpon ke siapa aja, kita bisa ngirim SMS, kita bisa tarik videonya dari sana, suaranya keluar semua, videonya keluar dengan kondisi handphone layarnya hitam. Jadi paling asik yang itu sih, paling saya hobi, suka. Sebaiknya Anda suka juga supaya bisa nyerang satu kantor kan lumayan ya.
Tapi kalau lu ngerjain itu lu bilang-bilang ya, jangan diem-diem. Bilang-bilang satu kantor. Kita akan melakukan tes ini ya, tes kesiapan Anda buat kena serangan. Soalnya kalau lu diem-diem lu 2 kali dipecat. Dan udah kejadian di Astra tuh ada yang dipecat nih kemarin. Siapa yang ngelapor ke gue ya? Ada. Jadi kejadiannya ini, dia lulus dari cyber security saya dapat nilai 90, ngelamar ke Astra. Udah gitu dia pengen tes sendiri tanpa bilang-bilang. Parah. Jadi bagus, tapi harus bilang ya, ngomong ya, jangan lu diam-diam. Kalau diam-diam lu pecat tuh urusan. Ini beres ya? Oke. Terus di sini ada sniffing. Kita akan di sini ada Wireshark buat sniffing juga, ada sniffing yang lain juga. Kita pakai Wireshark nih sekarang. Oke. Sekarang saya akan jalanin Wireshark ya. Wireshark. Oke, ini jalanin nih Wireshark. Tadi udah jalan belum sih? Udah ya? Ya udah jalan nih, jadi ada 2. Saya tutup aja deh. Ini Wireshark ya. Oke. Ini saya gedein. Nih. Sekarang buat pemula dulu. Buat pemula cuman butuh 2 menu. Pelan-pelan nih ya. Pemula cuman butuh 2 menu, dari segini banyak menu, cuman 2 menu. Menu pertama adalah capture, start. Menu kedua adalah analyze, analisa, follow. Tapi nanti kita akan, jadi cuma 2 dipakai, capture sama analyze. Capture, start. Ya. Oh udah ya. Break dulu 15 menit. Udah. Oh iya. Silakan yang udah stres dengerin Ono, ambil makan sama kopinya, silakan dibawa. Saya tunggu 10 menitan lah. Oh, makannya di sini apa di luar sih? Di kelas boleh, Pak. Di kelas boleh ya? Ya udah dibawa ke sini, terus gua terusin. Iya. Tadi kan Bapak memberikan masukan itu untuk infrastruktur sebaiknya limitasi penggunaan Wi-Fi ya Pak. Wi-Fi terbatas ya, akses pointnya per akses point. Tapi kan apa namanya, setahu saya juga kalau misalkan ada kabel UTP yang bisa dijadikan akses point untuk yang tidak punya otorisasi untuk di situ untuk masuk jaringan, untuk masuk intranet, lebih parahnya lagi itu kan jadi temuan atau keresahan juga founder juga. Iya, jadi sebaiknya itu bagaimana Pak? Bagaimana bisa? Itu kebijakan lu sih sebenarnya itu. Kebijakan lu. Kalau nggak boleh ya di take down. Berarti paling begitu mah untuk desktop yang memakai kabelan atau itu diberikan segmen sendiri ya Pak? Oh iya. Paling gitu aja. Iya. Kasih segmen sendiri. Kasih segmen sendiri terus apa namanya? Beda segmen lah sama Wi-Fi. Iya beda segmen terus. Lu ada ininya nggak sih? Ada kayak apa sih? VLAN-nya diaktifin nggak? Masih in progress sih Pak itu Pak. Oh masih in progress. Iya Pak. Harus beda sih. Iya Pak. Kalau nggak segmen, VLAN lebih gampang. Terus kayak untuk kelihatannya satu segmen tapi nggak gitu. Untuk apa itu, untuk workstation yang pakai itu mungkin tidak punya akses dalam Active Directory ya gitu ya Pak, supaya tidak bisa. Yang tamu ya, yang guest. Yang tamu dan juga yang workstation yang memakai kabelan itu Pak. Jadi kayak bahayanya kan kayak kabelan itu bisa dicolokin sama orang nggak tahu siapa gitu loh Pak. Oh. Itu gimana Pak? Itu pertimbangan juga. Active Directory kan dia harus login ya. Iya Pak. Kalau dia nggak punya loginnya harusnya aman. Tapi ya bahaya bisa dicabut colok ya. Iya sih Pak. paling enak lu matiin di MAC address. Oh iya, jadi itu yang bisa akses MAC address. Iya, biasa MAC address ya Pak. Biasa MAC address sama IP ya. Iya. Oke. Jadi IP-nya MAC address. Jadi kalau misalkan kita lagi red teaming atau pen testing gitu Pak, kita misalkan kita colokin UTP-nya gitu, kita masuk ke dalam dalamnya. Kalau ternyata tidak bisa akses dalam jaringannya, itu tidak lagi jadi temuan ya Pak. Karena MAC address kita. Iya, kalau misalnya gini, kita cabut nih kabelan desktop, masukin ke kita, terus ternyata kita nggak bisa akses, benar dong. Jadi bagus kan? Kalau bisa akses masalah temuan jadi. Oke. Jadi apa namanya, kalau jadi itu tergantung aksesnya juga ya Pak. Iya.
Kalau yang adminnya bener, pinter, dia kasih punya blacklist gitu ya. Iya Pak. Ya kan? Kalau saya kan bisa saya ubah Pak. Kalau misalnya saya bikin virtual machine gitu, saya ubah MAC address-nya. Iya, kalau lu jago gitu ya. Hacker yang jago bakal gitu. Masih jadi temuan dong Pak kalau gitu Pak. Lebih, Iya. lebih aman sebenarnya semuanya pakai wifi aja Pak. Ya nggak? Masalah performance dan wifi performance jeblok, itu aja sih. Ya harus mikir lah antara dua itu ya, mau performance jeblok tapi sebenarnya autentikasi yang ada di wifi segala macam bisa ditaruh di kabel juga sih. Belum pernah pengalaman saya soalnya. Belum pengalaman saya Pak. Oh belum perlu. Iya. Sama aja sih. Kan di wifi ada MAC filter juga ya. Iya. Itu bisa ditaruh di sini juga. Nanti kan di wifi bisa ada hotspot. Soalnya ada kalau di sini kan ada login hotspot. Iya. Di sini lebih dari login hotspot kan. Di sini login hotspot ada Active Directory. Di sini Active Directory doang yang dipakai. Jadi dua-duanya ada sih. Active Directory bisa ada di dua-duanya. Cuman di sini ada tambahan hotspot. VLAN plus ada ya Pak, jadi pakai sama gitu ya supaya VLAN bisa dipakai ya bisa. Ya, jadi harus harus diperhitungkan juga ya performanya ya Pak. Kalau saya lebih ke performance soalnya. Performance atau comfort tapi kadang bertolak belakang dengan Ya security. emang gitu. Mau diapain? Ya ngobrol lah daripada lu jebol lah. Kira-kira gitu sih. Kasih apa? Harusnya nanya tadi biar rame-rame ini yang denger. Oh iya Pak. Jadi discussion juga ya Pak. Iya. Enggak salah semuanya. Cewek di belakang aja ya, kamu di depan. Udah sesuai. Tidak sesuai dengan kehendak ormas. Pak, tadi mundur boleh. Ini untuk Ada modelnya. Oh, ya kalau memakai yang punya beli apa-apa. Tapi kalau punya beli kopi ekspor impor aja. itu bukan ekspor, lebih ke backup ya. Saya backup store. Itu backup ekspor kan? Hah? Ya PSP kan. Enggak, kalau model punya format sendiri namanya model backup. Jetnya zip apa? Paling model ini untuk umumnya Pak, biar buat seluruh karyawan. Ini anak baru masuk seluruh ini berhubung sama ini. Model itu oh ya, nah ya, Tapi dari dulu di dulu ya. kalau kita tetap berintegrasi itu ada tapi dari dulu kita yaitu 17 ada lagi yang baca kalau kemarin siapa ya? Sip atau mana? Betul. Bukan muda. Atau mana sih? Pokoknya dia bukan 15 ini, dia benar-benar ngirim malware ke grup rating ya, dari mana? Ke grup WhatsApp-nya karyawan dikasih malware ke grup WhatsApp jadi orang IT ya. enggak, malware ya bisa dikontrol, dia bisa kontrol malware ya kan? Simulasi dan dari malware ini dia bisa melihat siapa yang ngeklik. Iya, apa dari proses lah. Ditindak lebih lanjut. Lebih lanjut. Tapi kalau nggak salah siapa? Iya. Jadi kita langsung itu dulu, nggak bisa. Kalau itu BSI, masih sedikit. Tapi ini awal tahun Sebelum masuk di BSI, sebelum BSI mereka langsung nutup semua informasi.
basic juga salah VPR gitu banyak pakai basic sama. Iya, kalau di sini mereka ada dua ini buat masuk kalau di sini. Belum kejadian nggak daripada sudah lihat orang lain direksi basic itu sebetulnya simulasi cuma pokoknya ada yang biasanya nggak reaksi kalau reaksi kalau udah lama ada SOP-nya nasional udah jujur waktu itu teman-teman adalah saya sebetulnya kira-kira gini jujur Bambang nggak punya ini setelah sebelum itu nggak punya SOP-nya ini Pak berita tambahan Pak ke Rasul Konti Bank Indonesia tahun 2020 sama masalah yang kita backup ransomware itu juga ransomware ini muncul Pak muncul pokoknya ada backup dia seperti suatu itu makanya itu masih backup itu masih jadi pilihan karena tapi ada semua yang jalan. Jadi kalau dia ada action kayaknya mencurigakan nih ada yang kena nih, juga langsung situasi putus itu cepat sih itu nggak bisa orang kalau dia solusi itu informasi jadi gue jadi belajar banyak jadi saya jadi belajar juga oke solusinya backup dia susah nyari orang dan itu soalnya dia nggak mau ini dia nggak mau tergantung semua bisa untuk solusi doang bukan aplikasi banyak jadi kebanyakan bank user kan usernya misalkan user gue terus punya apalah malware apa jadi gue di situ kan biasanya mau namanya jadi dia paling kedua di luar yang paling tinggi lah ini berarti di Indonesia bisa concern
Gak meyakinkan. Tapi mengerikan. Anak gua 140 orang, saya berskripsi. Dia sebelumnya di mana? Di JC ada yang yang di itu kamu itu bakal jadinya nggak nembus kan? Jadinya nggak nembus semua. Iya. Gimana jadinya sih? Kan dia kan restore dari data. itu manajemen direksi aja yang memegang itu. Tapi anak bawah-bawah aman. Kan mereka kan yang harus kerjain soalnya. Kok antivirus mereka kok nggak langsung ngeblok isolasi komputer? Dia belum pakai XDR, teknologi yang kayaknya itu. Oh, enggak. Ya bukan. Ini masih aman kan? Kalau lo udah cuma dengerin doang masih gampang. Kalau mau ikutan bareng susah. Iya Pak, kalau nggak sama ketinggalan udah. Yang master kalian itu belum pasti nomor. Kayaknya lagi ini ya, Banyak kali. Iya. Oh, sekarang lagi di mana? Oke. Saya kepikiran mau bikin ini. Apa? Ya, rencana bikin produk ini Pak, hardware. Hardware-nya itu bisa apa ya? Bisa nyimpen frekuensi dari device lain. Misalnya kunci mobil. Saya pencet kuncinya